known about this, do you? What's wrong with you, woman? Halo Tangkurak Squad di seluruh pelosok Nusantara, balik lagi dengan kami Santuy Sinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Masih merupakan lanjutan dari film sebelumnya di mana saat ini Lee dan Carter bekerja sama untuk membongkar sebuah kasus Super Edun. Walaupun seperti biasa, Carter selalu berulah dengan ciri khas kecepatan babacotnya yang melebihi kecepatan mobil Formula One. Tentunya penuh dengan aksi seru yang pastinya akan menemani kita bertangkurak ria bersama. So, seperti biasa, kita ucapkan sama-sama, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun! Mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Rush Hour 2. Berlatar di negara Hong Kong, film dibuka saat seorang kepala inspektur bernama Lee lagi menemani sahabatnya si ganteng kalem dengan kedalaman 4 meter. Siapa lagi kalau bukan Carter, tepat sekali. Dia merupakan seorang polisi LAPD yang saat itu lagi menikmati cuti liburannya. Kegembiraan mereka harus sedikit terganggu saat atasan Lee yang bernama Kapten Chin memberitahukan bahwa terjadi aksi teror di gedung kedutaan Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang penerjemah warga negara Amerika. Hingga dia langsung menyuruh Lee menuju sebuah klub malam untuk mencari info tentang seorang mafia bernama Ricky Tan. Big party tonight. Don't be messing with me, Lee. I mean it, man. I'll bitch slap you back to Bangkok. I will slap you so hard you end up in the Ming Dynasty. Sesampainya di sana, Lee dan Carter langsung berbaur, tapi saat Lee melakukan observasi keberadaan targetnya itu, di tempat lain Carter malah bikin onar dengan melakukan sing a song bersama para LC di sana. Sontak Lee geram banget karena Carter bisa membongkar penyamaran mereka. Tapi dasar sok ganteng yang heras genggerong alias susah diatur, dia malah makin membuat onar dengan belak-belakan mencari Ricky Tan dan mengumumkannya lewat pengeras suara. Padahal semua laki-laki di sana merupakan komplotan triad yang sangat berbahaya. Oh, hi, Nayday. Joy team. Like y'all don't hear what I'm saying. All right. Who in here know Ricky Tan? All the triads and the ugly women on this side? 佢話所有先生企呢邊，靚女就企嗰邊。對唔住，我朋友飲多咗，而家咧索索地。 Saat itu pula Lee melihat seorang wanita Chinese yang kelihatannya galak banget bernama Huli. Lee langsung mengejarnya karena emang dia merupakan salah satu anak buah Ricky Tan yang mereka cari selama ini. Dalam aksi pengejaran itu, Lee berusaha sekuat tenaga naik ke atas gedung melewati bambu demi bisa menangkap wanita itu. Walaupun faktanya, seperti biasa, Carter selalu menjadi beban yang gak berguna banget. Tapi satu hal yang patut diacungi jempol, walaupun Carter selalu jadi beban, tapi dia gak pernah AFK atau kabur dari medan laga. Kayak kamu. Hold up! Oh, hell no. Setelah bersusah payah mengalahkan para anak buahnya, akhirnya Lee berhasil menciduk Huli di atas gedung. Tapi saat baku hantam, Lee sempat terpojok hingga membuatnya jatuh bergelantung pada sebatang bambu. Tapi untungnya Carter segera datang. Dan akhirnya...
Ternyata Carter juga berhasil disungkrukin atau dijongklokin dan akhirnya Lee terkena imbas kesialan Carter hingga mereka jatuh terjerembab menimpa sebuah warung milik Teh Yuli. Di pagi harinya, dalam mobil Mitsubishi Lancer Evo 3 kepunyaan Lee, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Carter ngerasa Lee udah merusak liburannya karena ekspektasinya dia ingin sekali merasakan sentuhan-sentuhan manja khas ciwi-ciwi Hong Kong yang bahenol amburahoy boboiboy hingga Lee memutuskan untuk mengajaknya ke suatu tempat. Now this is more like it. Massage parlor, heaven on earth. Slow down, Chin! Hell's wrong with you? Tempat itu ternyata merupakan sebuah panti pijat refleksi yang dipenuhi wanita-wanita seksoi. Tanpa pikir panjang, Carter langsung memilih dan memboking wanita-wanita itu untuk memijat mereka. Tapi tanpa diduga, Lee melihat Ricky Tan bersama semua anak buahnya yang juga lagi santuy di sana. Oh, so I'm gonna take her in the pink too. Oh, yes. Okay. Lee, Yeah. this is what I'm talking about, man. Y'all don't know how good this feels. Ever been to America? Dengan songongnya, Carter berniat menangkap Ricky Tan sendirian karena dia pikir dia bisa mengalahkannya walaupun tanpa bantuan Lee. You American are so funny. Now say it, get up. I ain't gonna say it again. Little Ricky. Hal itu membuat Lee kaget banget dan langsung menengahi pertikaian itu. Dengan sopan, Lee meminta Ricky Tan datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan atas peristiwa ledakan bom di kantor kedutaan besar Amerika itu. Tapi dia menolak dan langsung pergi. Hingga dari sana semua anak buahnya menggulung mereka dan baku hantam pun terjadi. Lee, why didn't you tell me this man rolls like this? Have a good day. Okay. Sorry, man. Oh, y'all look alike. Berkat kerjasama yang sangat epik, mereka bisa melumpuhkan para anak buah Ricky Tan, skill demi skill yang edun dipertontonkan oleh Lee. Walaupun saat itu Carter istilahnya cuma nebeng hoki. Hingga akhirnya mereka betul-betul berhasil membuat musuhnya habis nggak tersisa. Dan kemudian anggota triad lain kembali berdatangan dan membawa Lee juga Carter ke sebuah jalan tol. Di sana mereka ditelanjangi dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan mempermalukan mereka. Aduh. Sementara itu di tempat lain di kantor polisi Hong Kong tempat Lee berdinas, terlihat seorang agen rahasia asal Amerika bernama Sterling yang lagi berbincang dengan Kapten Chin. Dia berniat untuk mengambil alih kasus bom kedutaan Amerika dari kepolisian Hong Kong. Kapten Chin tetap kekeh untuk melibatkan Lee agar dia terlibat dalam kasus ini. Hingga atas hal itu, Sterling mencoba melakukan konsolidasi dengan Lee dan memintanya untuk menjauh dari kasus ini agar pihak Amerika bisa fokus menanganinya. They were undercover United States customs agents. The men who were killed yesterday were not American translators. How can we help you? You can stay the hell out of our way. Saat itu juga Carter melihat seorang wanita misterius di kantor polisi itu. Ternyata wanita itu pelaku peledakan bom di kedubes Amerika. Tapi dengan polosnya, Carter mengabaikan gerak-gerik mencurigakannya dan malah memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar kota. Thank you, Lee. Ledakan yang hebat terjadi dan wanita misterius itu betul-betul melakukan teror di kantor polisi Hong Kong. Lee mengalami luka yang cukup serius tapi dia masih ditangtayungan atau ditakdirkan untuk selamat. Walaupun saat itu Lee menganggap Carter telah tewas padahal dia lagi enjoy jalan-jalan dan berbelanja. You okay, Lee? All he wanted was some mushu. Saat Carter lagi menikmati keindahan setiap sudut kota di Hong Kong, gak sengaja dia melihat komplotan Ricky Tan menaiki sebuah mobil. Dan dia pun langsung memesan taksi untuk membuntuti mereka. Di tempat lain, Lee juga lagi jalan-jalan untuk sekedar menenangkan pikirannya. Kemudian saat itu pula, Kapten Chin menugaskan Lee untuk mendatangi pesta di sebuah kapal yang diadakan oleh Ricky Tan. Tanpa buang waktu, Lee langsung menuju lokasi untuk bisa menyelinap masuk ke kapal itu agar bisa menangkap Ricky Tan yang diduga dalang atas semua kejadian ini. Tapi ternyata, Carter juga berhasil membuntuti Ricky Tan dan berada di kapal yang sama.
Carter bertemu dengan seorang wanita Latinos yang seksoi amburahoy bernama Isabella. Dengan pitang kurakeunnya, Carter menyombongkan diri berlaga sebagai orang kaya dan mengaku padanya bahwa kapal itu adalah miliknya. Bagus, hebat kawan. This is your yacht? That's right. I'm the owner. Champagne, caviar. My yacht is your yacht. The captain. El Capitan. What's it called? What's it called? Because this is my friend's yacht. Your friend's yacht. Tapi sebetulnya Isabella merupakan seorang tamu undangan karena dia merupakan wanita simpanan dari seorang gadun kaya raya bernama Stephen Range. Dan faktanya kapal itu adalah miliknya. Nah kan? You own half of Los Angeles. I know you, Stephen Rain, right? Well, enjoy the party, Mr. Carter. Lee langsung beraksi melumpuhkan anak buah Ricky Tan dan di waktu yang sama datanglah si ganteng kalem hingga mereka pun kembali bersatu. Tapi nggak lama kemudian datanglah anak buah Ricky Tan yang lain dan ngasih tahu bahwa bosnya udah menunggu mereka. Ricky Tan is waiting for you. Di sana Lee melihat Ricky Tan telah selesai ngobrol dengan Hu Lee. Seketika Tan mengajak Lee berbicara, dia curhat bahwa seolah-olah sekarang dia lagi mengalami intimidasi dan ancaman dari kelompok triad yang dipimpin oleh Hu Lee. Hingga tiba-tiba dengan kejamnya Hu Lee menembak mati Ricky Tan tanpa alasan yang jelas. Hingga dari sana Lee baku hantam bersama anak buahnya. Sementara Hu Lee berusaha kabur dari kapal itu walaupun Carter sempat menghalanginya. Tapi nyatanya I'm finna give you a LAPD ass kicking. tragedi itu membuat Sterling dan Kapten Chin kecewa dan atas kejadian itu akhirnya Lee dibebas tugaskan karena dianggap menghalangi kinerja agen rahasia Amerika dan dari sana pula Carter pun dideportasi untuk kembali dipulangkan ke kota asalnya di Amerika. Saat Lee mengantarnya ke bandara, dia sempat curhat sama Carter bahwa dulu Ricky Tan adalah rekan ayahnya Lee yang juga seorang polisi. Mendengar hal itu, Carter merasa simpati dan mengajak Lee terbang bersamanya ke kota LA dengan tujuan untuk berusaha membongkar kasus ini bersama-sama walaupun tanpa dukungan dari instansinya. So you coming or what? What? You know my daddy died on the job too. Carter sebetulnya mengetahui sebuah kejanggalan bahwa Stephen Range, si konglomerat Amerika itu terlibat dan diduga menjadi dalang dalam kasus ini. Dan setelah mereka sampai di kota LA, Carter langsung mengajak Lee untuk melakukan pemantauan di sebuah gedung penthouse milik Stephen Range. Stephen Rain living large in one of his penthouse suites. Secara kebetulan Carter melihat Stephen yang saat itu telah menemui Isabella dan saat mereka terus melakukan pemantauan, tanpa disangka mereka melihat wanita misterius yang tempo hari membawa bom di kantor polisi mendatangi Isabella dan memberinya sebuah bingkisan. Mereka sepakat bahwa saat itu Isabella dalam bahaya karena bingkisan itu diduga adalah bom yang sengaja dikirim padanya, hingga mereka langsung kocar-kacir berusaha menyelamatkan dan membuang bom itu. Walaupun akhirnya No bomb. Nothing. ternyata bingkisan itu merupakan sejumlah uang dolar yang jumlahnya edun banget. Dari sana Isabella akhirnya membuka identitasnya bahwa sebetulnya dia adalah seorang agen Amerika yang ditugaskan untuk memata-matai komplotan Ricky Tan. Isabella membuka sebuah rahasia yang selama ini menjadi kunci atas kasus kejahatan yang dilakukan Ricky Tan, bahwasanya saat ini dia punya sebuah mesin pencetak uang palsu buatan Amerika dengan hasil cetakan 99% mirip aslinya dan dikenal dengan sebutan Super Bill. 14 out of 15 world banks can even tell the difference. It's much more. It's grain linen blend, and the bills are printed in US in Thailand. The real ink, it burns black. That's why Huli killed him. For the place. Dari sana pula Isabella memutuskan untuk melibatkan Lee dan Carter membantu pekerjaan agen rahasia dan meminta Carter untuk mencari informasi sebanyak mungkin di kota LA demi bisa mengetahui lokasi disimpannya mesin pencetak uang itu. Tanpa buang waktu, Carter langsung mengajak Lee ke sebuah tempat. Tempat itu diyakini bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan mesin Super Bill ini. Dan tempat itu ternyata sebuah tempat perjudian yang berkedok sebagai restoran China. This is my informant's place. I got pretty good ribs here too. It's on your top.
Oh, I know I don't think I see what I'm seeing, what I'm thinking. Di sana mereka bertemu dengan owner yang bernama Kenny. Sempat terjadi ketegangan karena Kenny nggak terima tempatnya diganggu polisi. Tapi akhirnya dia memberitahu bahwa tempo hari dia telah menerima sejumlah uang dari seorang penjudi yang diduga percis dengan uang super bill yang dimaksud. Cat named Zane worked down at Rain Plaza. Kenny memberitahu bahwa penjudi itu bernama Zing dan beralamat di sebuah gedung bernama Plaza Range. Atas informasi itu mereka langsung pergi ke sana dan saat mereka menanyakan Zing, tiba-tiba resepsionis itu lari terbirit-birit seperti ketakutan. Mereka pun langsung mengejarnya dan kemudian ternyata Huli, si wanita tangguh itu, ada di sana bersama semua anak buahnya. Kemudian dia menyerang Lee dan Carter yang dianggap menjadi gangguan dalam bisnisnya. Tapi secara tiba-tiba Isabella muncul dan memutuskan untuk membawa mereka ke sebuah tempat. Yeah, down, Jack. Down. Ah. There it Lee dan Carter dibawa dalam sebuah mobil kontainer yang mengangkut patung harta karun peninggalan kerajaan China yang sangat berharga. Lee berusaha meloloskan diri dengan skill edun yang dia miliki. Ternyata patung-patung itu hanya kamuflase untuk membawa uang super bill yang jumlahnya nggak bakal habis 7 turunan. Dan saat mobil itu berhenti, mereka berniat untuk melumpuhkan semua penjaga. Hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur melalui saluran air bawah tanah. Tanpa diduga saat ini mereka telah berada di kota Las Vegas, di mana kota itu merupakan surganya para pemain judi. Dan mereka mengetahui bahwa terdapat sebuah kasino bernama Red Dragon yang diduga milik Ricky Tan. Lee dan Carter kembali berusaha menyusup ke dalam kasino itu dan sebelum beraksi, Carter mengajak Lee untuk berbelanja pakaian mewah dari uang super bill yang berhasil dicuri olehnya. Mantap! Come on. Come on. Would your partner like to be wrapped in silk as well? 42 long, and nothing touches this body but pure silk. I'm going to turn you two into the belle of the ball. No, wait a minute, no. This ain't no couple thing, man. Well, they should be. Listen, you have nothing to worry about, okay? I wanna... Hey! Watch his sweetness. Dengan tampilan lux layaknya orang super kaya, mereka memasuki kasino itu dan diketahui saat itu lagi diadakan grand opening yang dilakukan oleh Stephen Range. Karena emang kasino itu baru pertama kali dibuka untuk umum. I have found that lost treasure was trapped behind them for all eternity. Welcome to the Red Dragon. Everybody is a winner. Tiba-tiba Lee diajak oleh seorang wanita yang ternyata dia Isabella. Mereka berpura-pura berdansa dan saat itu Isabella menyuruh Lee untuk masuk ke ruangan rahasia yang diduga di sana terdapat mesin pencetak uang super bill milik Ricky Tan. We think the plates are in there. I really need your help. Will you help the Secret Service? Hey, Lee! Lee percaya padanya dan dia langsung merencanakan sesuatu dengan Carter agar dia bisa berhasil masuk ke ruangan itu. Carter bertugas mengalihkan perhatian semua security di sana dengan berpura-pura menjadi penjudi ulung dan membuat onar. No, I didn't think that at all, sir. You a racist? Oh, You're this absolutely crazy. right, I apologize. You think from around the table got $1,000 chips and the black man got a nickel? This is crazy. So why don't you calm down? I think you should calm down. I think you should go over there and count something. Kemudian Lee berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan berisi para pegawai yang lagi membereskan uang transaksi dalam kasino itu. Walaupun akhirnya Lee terdeteksi kamera pengawas dan akhirnya terciduk. Oh, who put their hand on my butt? Saat itu Huli memasukkan sebuah bom ke dalam mulutnya dan memegang sebuah alat detonator yang bisa meledakkannya. Lee betul-betul nggak bisa apa-apa hingga akhirnya dia dibawa ke sebuah ruangan yang di sana terdapat Isabella juga Ricky Tan. Now that's a real American. Imagine a business where people The most beautiful U.S. customs agents. Karena faktanya Ricky Tan ternyata masih hidup dan kematiannya selama ini hanya berpura-pura.
Ricky Tan dulunya seorang polisi yang terjun ke dalam bisnis dunia hitam demi kekayaan dan kejayaan. Dan itulah alasan mengapa dulu dia membunuh ayahnya Lee, karena ternyata beliau adalah polisi yang jujur dan menolak untuk disuap. Kemudian Ricky Tan meninggalkan tempat itu untuk menemui dan membunuh Stephen, karena di sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa Stephen hanyalah orang yang diperalat oleh Tan untuk berpura-pura menjadi pemilik bisnis dan kekayaannya agar orang-orang gak curiga. Sementara Carter saat itu malah jongjon bermain judi karena emang dia lagi hoki-hokinya. Hingga saat Hu Lee berniat membunuh Lee, tiba-tiba Isabella memutuskan untuk berontak demi menyelamatkan Lee. Hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Keributan itu baru membuat Carter tersadar hingga dari sana dia langsung beraksi berusaha membantu Lee demi melumpuhkan semua anak buah Ricky Tan. Lee terus berusaha untuk mendapatkan pemicu detonator itu agar bom dalam mulutnya nggak meledak. Hingga ketegangan terjadi saat Hu Lee berhasil menembak Isabella dan kembali mendapatkan detonator. Sementara Carter baru tersadar dan langsung membuka lakban itu. Hingga kemudian dari sana Lee langsung menyusul Ricky Tan yang saat ini lagi menuju penthouse dan berniat membunuh Stephen. Sementara dengan sok gagahnya, Carter memberanikan diri melawan Hu Lee yang jago kungfu. Walaupun akhirnya dia bisa mengalahkannya secara nggak sengaja. Bring it on! What's wrong with you, woman? Ricky Tan yang saat itu berhasil menemui Stephen tanpa banyak bacot, dia langsung membunuhnya demi bisa menguasai kepemilikan alat pencetak uang itu secara penuh. Dan saat itu pula Lee datang walaupun udah terlambat. Ricky Tan tahu bahwa saat itu dia dalam situasi di ujung tanduk. Dia pun mencoba mempengaruhi dan menghasut Lee soal ayahnya. Walaupun saat itu Carter datang dengan segala ocehan di mulutnya yang gak bisa berhenti, hingga membuat konsentrasi Lee buyar. Dan tiba-tiba What are you gonna do, Lee? Oh, it was so... Akhirnya Ricky Tan modiar dengan cara yang sangat edun. Tapi ternyata Hu Lee yang masih selamat mendatangi mereka dengan membawa bom di tangannya, hingga membuat mereka kalang kabut ketakutan. Dan kemudian singkat cerita, beberapa hari kemudian scene berpindah ke sebuah bandara di mana saat itu Isabella, Lee, dan Carter terpaksa harus berpisah. Isabella akan pergi ke New York untuk tugas barunya sebagai seorang agen rahasia, sementara Lee dan Carter mungkin gak akan ketemu lagi. Thank you, Carter. Tapi tiba-tiba Lee memberikan kenang-kenangan sebuah lencana milik mendiang ayahnya kepada Carter. Sementara Carter memberikan segepok uang hasil judinya saat itu, yang ternyata dalam tasnya penuh dengan uang jutaan dolar. Dan setelah berpikir sejenak, Lee memutuskan untuk pergi ke New York demi menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang. Dan udah pasti, Carter pun memutuskan untuk kembali cuti dan ikut bersama Lee. Dan kemudian tamat. Tinggal satu lagi ya Brad, filmnya Rush Hour 3, karena saya salah info, ternyata nggak ada Rush Hour 4. Ya mungkin mereka udah terlalu capek atau mungkin mereka udah mau istirahat ya, jadi nggak ngelanjutin film ini. Padahal sayang banget ya, karena si Mamang Jackie saya ini cocok banget sama Mamang Chris Tucker gitu loh, kayak mirip kayak Brian sama Jang Oman. Setuju nggak? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, jika Bradku semua nanti ditakdirkan untuk jadi pejabat atau mungkin aparat, maka tetaplah menjadi orang yang bersih. Jangan tergiur akan godaan korup dan bisnis yang haram memanfaatkan pangkat jabatan demi kekayaan semata. Karena ingat, orang-orang korup dan licik akan kalah dan modiar pada waktunya.
Oke bradku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi atuh euy.